4 ayat 15-16. Efesus pasal 4 ayat 15-16. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Efesus 4 ayat 15-16. Sudah? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh yang adalah kepala, daripadanya seluruh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya akan ulangi Bapak Ibu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara, tema kita adalah terhubung dengan Tuhan, connected with God. Bapak Ibu, ketika kita melihat perkembangan teknologi hari-hari ini, bahkan di dalam WA kita tiba-tiba muncul fitur AI. Saudara, dengar baik. Tiba-tiba di dalam handphone kita, WA kita, muncul ada namanya AI. Dan sampai hari ini orang tidak bisa menghapusnya. Dan itu akhirnya membuat orang tanya apa saja. Kita sedang dikirim ke arah yang demikian. Bapak Ibu, di kolom pencarian kita langsung muncul AI. Bapak Ibu tanya, resep 1 hari, resep 2 hari, resep 3 hari, semua ada di situ. Apa saja bisa ditanya. Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan tak bisa kita pungkiri akan hal yang demikian. Dunia begitu terkoneksi, dunia begitu terhubung satu dengan yang lain, begitu mudah. Kejadian di mana di negara lain dalam sekejap kita bisa tahu. Itu terjadi oleh karena kemajuan teknologi yang begitu cepat. Itu berarti terkoneksi, terhubung. Bahkan hari-hari ini, dimanapun kita berada, entah jauh atau dekat, kita selalu punya koneksi atau terhubung satu dengan yang lain. Kita di tempat kerja kita bisa berkomunikasi dengan keluarga. Itu oleh karena kemajuan teknologi. Hal yang penting adalah kenapa? Karena ada internet, ada koneksi, ada hubungan yang mempermudah akan segala sesuatu. Bapak Ibu, hampir tidak ada di tempat lain di dunia ini yang tidak dijangkau oleh kemajuan teknologi. Semua belahan dunia hampir semuanya terjangkau. Namun Bapak Ibu, ironisnya adalah meskipun dunia semakin terkoneksi, terintegrasi menjadi satu bagian, kadang orang yang paling dekat itu adalah orang yang paling asing. Meskipun dunia begitu terkoneksi, semua menjadi satu, yang jauh menjadi dekat, orang bisa berhubungan dengan semua, segala waktu, segala tempat. Tetapi mirisnya adalah orang yang terdekat bisa menjadi orang yang paling terdekat, orang yang terdekat. Kita bisa punya akses kemana-mana, tetapi orang yang paling dekat dengan kita seringkali terabaikan. Seringkali kita tidak tahu hidupnya, kita tidak tahu pribadinya, kita tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Tetapi hubungan dengan luar begitu mudah. Apa yang terjadi di Jakarta dalam hitungan detik kita tahu. Tetapi apa yang terjadi dengan orang di sekitar kita tidak ada satupun. Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling
berhubungan. Dengar baik. Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan untuk saling berhubungan. Bahkan perkataan dari Tuhan sendiri ketika Ia menciptakan manusia, apa yang dikatakan oleh Allah? Tidak baik kalau manusia itu seorang. Ini berbicara tentang hubungan. Ini berbicara tentang koneksi, relasi. Allah sendiri berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Akhirnya kemudian Allah menciptakan siapa? Hawa bagi Adam untuk adanya hubungan. Ini berarti kita sebenarnya tidak bisa lepas daripada orang lain. Kita tidak mungkin lepas daripada orang lain. Kita tidak mungkin terkoneksi dengan orang lain. Kita tidak bisa berkata bahwa aku tidak butuh dia, aku tidak perlu dia. Tidak bisa. Karena dari awal kita berkata, firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Hari-hari ini manusia mencoba menggantikan hubungannya itu dengan gadget. Manusia berusaha merasa untuk tidak terhubung dengan orang lain lagi dengan hanya dengan ini. Aku cukup dengan diriku sendiri. Hari-hari ini sedang berkembang banyak quotes ya yang muncul, khususnya ini orang-orang introvert. Orang-orang yang tertutup, orang-orang yang sulit terbuka, sulit cakap, sulit berhubungan dengan orang lain. Dia merasa aku tidak butuh orang lain, cukup dengan diriku sendiri. Ngapain aku cerita? Aku cerita pun dibully, aku cerita pun takut ke teman-teman. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Saling ini bicara tentang hubunganmu dengan Tuhan. Tapi jangan lupa ada hubungan yang horizontal. Hubungan dengan besar. Kita tetap perlu orang lain. Hari-hari ini manusia mencoba menggantikan hubungannya dengan banyak hal. Bisa lari kepada makanan, bisa lari kepada fashion, bisa lari kepada hal-hal yang hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Bapak Ibu, pesan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya dan untuk kita sepanjang tahun depan dan mulai Desember ini adalah bangun hubungan kembali, terhubung kembali. Nah, saudara-saudara, dari bacaan yang kita baca Bapak Ibu, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus karena terjadi perbedaan paham, perbedaan pendapat yang terjadi di dalam jemaat mengenai karunia-karunia yang Tuhan beri. Kalau Bapak Ibu baca perikop daripada bacaan kita, maka bisa dikatakan jemaat di sana ada sedang terpecah. Oleh karena apa? Karena merasa satu lebih unggul daripada yang lain. Karena itu tidak mau ada hubungan. Yang lain lebih menonjolkan diri satu dengan yang lain. Itu sebabnya perhatikan ayat 16. Apa yang dikatakan oleh Paulus. Sama seperti kita ini adalah satu tubuh, terhubung, terikat, disatukan, disusun rapi satu dengan yang lain. Tubuh ini begitu tersusun rapi, terkoneksi dengan baik, terhubung dengan baik, maka tidak boleh ada yang menonjolkan diri. Tidak boleh ada perpecahan. Gak mungkin tangan ini jalan sendiri. Gak mungkin telinga ini berdiri sendiri. Bapak Ibu bayangkan telinga jalan-jalan. Yang dijumpai di jalan cuma telinga. Bapak Ibu bisa bayangkan hanya ketemu kaki yang jalan-jalan, tapi badannya tidak ada. Itu tidak mungkin. Maka Paulus katakan seperti tubuh ini semua tersusun rapi. Itulah hubungan kita harusnya ini. Dari kepala sampai kepada semua tersusun rapi, diikat menjadi satu. Ini susunannya baik.
posisinya pas. Itu cara Tuhan hubungan. Tuhan menginginkan saudara dan saya terhubung dengan Bapak Ibu. Malam Natal tahun minggu lalu, ya bersyukur itu sudah bagus. Natal semalam ini bermasalah, nggak hidup. Sepanjang kita ibadah ada masalah. Dan karena ini masalah, suasana menjadi tidak nyaman. Mau nyanyi mulu, komat kali karena nggak tahu ada hubungan yang terputus. Berarti kita sedang butuh alat ini. Terkoneksi kita. Kecil alatnya memang, tetapi pengaruhnya sangat mempengaruhi. Itu berarti kita ini terhubung menjadi satu dengan yang lain. Bapak Ibu sudah tahu flash disk ya? Hampir semua tahu flash disk ya? USB untuk kabel data, hampir semua tahu. Handphone Bapak Ibu ada chargernya. Itu menghubungkan arus listrik kepada baterai dalam handphone Bapak Ibu. Kalau nggak ada itu, bagaimana bisa perlu baterai? Sekarang canggih, nggak perlu arah cuma diletakkan, tercas sendiri. Dari mana? Pasti ada koneksi, ada yang terhubung. Apakah sinyalnya, apakah radiasinya, tetapi pasti ada yang. Maka Bapak Ibu, kita tidak bisa lepas daripada hubungan satu dengan lain. Dari bacaan kita ini ada dua hal penting yang saya ingin sampaikan dan saya ingin bagikan kepada. Apa yang kita harapkan, apa yang Tuhan mau bagi kita, anak-anak Tuhan, supaya kita ini terus memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Perhatikan ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kalau kita ini akan menghasilkan hidup yang benar kalau kita ini terhubung dengan Tuhan. Artinya keterhubungan menghasilkan hidup dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu mau hidupnya baik, maka harus terhubung dengan Tuhan. Itu nomor satu. Terhubung dengan Tuhan menghasilkan hidup yang benar. Kalau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hidupnya pasti benar. Datang Natal gak ada eutanasi, pasti hidupnya benar. Dimaki orang disenyumin aja. Karena dilihat benar-benar saya panitia. Pendeta macam apa kau? Kata. Dari mana dia tahu saya pendeta? Semua panitia. Semua panitia dianggap semua pendeta. Pendeta ini tak ada kasih. Dia datang untuk apa? Orang yang tidak hidup dalam kebenaran, yang masalahnya adalah hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita semua terhubung. Dunia ini terhubung dengan satu alat kecil. Tetapi Tuhan menjadi keras. Bagaimana hubungan dengan Tuhan? Keterhubungan dengan Tuhan menghasilkan hidup dalam kebenaran. Ada banyak kepalsuan dalam kehidupan hari-hari kita. Hari-hari ini juga ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat. Kelihatannya seperti benar, namun sesungguhnya tidak. Ajaran-ajaran ini mengombang-ambingkan orang-orang percaya yang imannya belum dewasa. Kenapa kita mudah terpengaruh? Karena koneksi kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya koneksi yang baik dengan Tuhan, apa yang dikatakan orang, Bapak Ibu langsung simak, ini betul atau salah. Langsung ketahuan, ini perlu dilakukan atau tidak.
ini baik atau buruk. Kita langsung tahu ini mengganggu saya atau tidak. Ayat 15 mengajak kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita ini tetap hidup dalam Tuhan. Semua kita ingin hidup baik, semua kita ingin hidup benar. Tidak ada orang yang mau hidupnya rusak, tetapi semua orang ingin hidupnya baik dan benar. Tetapi kuncinya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hari Minggu Ibu Gembala menyampaikan 3 hal supaya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, cuma 3. Dan itu hal-hal sederhana dan kata. Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua apa? Baca firman Tuhan. Yang ketiga apa? Ada dalam persekutuan. Betul? Ini khotbah hari Minggu Natal. Supaya punya hubungan yang baik dengan Tuhan cuma 3. Dan kita semua sudah tahu. Doa, baca firman Tuhan, ada dalam persekutuan. Jangan menjauh dalam persekutuan. Bagaimana doamu? Bagaimana pembacaan firman-Mu, firman Tuhan? Bagaimana persekutuanmu? Itulah yang membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, kalau terkoneksi dengan Tuhan, pasti hidup dalam kebenaran. Pasti. Saya tadi pagi ada mobil park di depan. Ini tiap depan. Saya datang ke orang. Saya ketok ini. Ada buka. Masuk. Dan ingat saya hari ini saat kita benar. Pas saya pulang, tiba-tiba ada yang keluar. Rupanya ada tukang kocek di depan. Nunggu. Oh, saya lihat tuh. Ini anak kasih yang di samping ini. Yang tinggal di sini. Saya bilang, Mbak, yang punya mobil ini di sini kan? Iya. Tolong kasihkan geser dulu mobilnya ya. Ya Pak. Pergi keluar digeser. Saya bilang orangnya, Pak, boleh. Pak, kalau minggu minta tolong jangan Pak di depan saya. Ya Pak, itu saya keluar. Dalam hati ini mungkin kalau nggak dibangunkan, warnanya aja belum masih ada. Ini kalau nggak dibangunkan, tapi kita terbuka. Saya lihat, tiga bintang, selamat pagi, ada Pak. Coba hubungannya nggak baik dengan Tuhan, yang terbanyak di KPS, macam-macam. Coba kalau nggak di dalam Tuhan, kalau orang kudus memang tak punya hubungan baik dengan Tuhan, yang ada di akal adalah persiapan jahat. Maka Bapak Ibu, kalau seringkali pikiran jahat menguasai pikiran kita, otak kita, periksa hubungan dengan Tuhan, pasti ada kesalahan. Tuhan mau kita terkoneksi. Punya hubungan baik dengan Tuhan menghasilkan kita hidup di dalam kebenaran. Punya suami, punya istri, punya anak, hubungannya bagaimana? Ini hubungan yang benar ya, bukan hubungan yang tidak benar. Hubungannya harus benar, bukan tidak benar. Ini hal yang pertama. Mari kita punya hubungan dengan sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti dia sumber kebenaran, dia sumber hidup. Kalau mau hidup, mau benar, punyalah koneksi dengan dia, punyalah hubungan dengan dia. Kemarin ada seseorang yang berkata kepada saya,
Ini waktu di Go di Paris. Ngapain Bapak itu capek dalam panitia Natal? Kan gak dapat apa-apa. Memang iya, gak dapat apa-apa, melelahkan, dibagi-bagi lagi. Tapi apa yang penting kita bisa dapat? Relasi, hubungan, membangun jejaring. Itu yang penting. Kalau soal untung rugi, lelahnya ditanggung. Berapa waktu, berapa tenaga, berapa biaya, berapa kos yang kita keluarkan. Tapi apa yang kita peroleh? Hubungan, relasi, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan orang-orang yang berpengalaman, orang-orang berkapasitas di bagiannya masing-masing. Itu yang utama. Maka kita ini mau baik hidup kita, mau benar, punyalah hubungan yang spesial, hubungan yang intim, terkoneksi. Tema ini memang diangkat karena melihat situasi di gereja kita. Ini menjadi hasil doa. Salah satu alasan yang tahu Bapak, ibadah jam 8 rata-rata dan aspek sendiri. Ini hubungan. Ibadah jam 8 setengah 9 Bapak orang sampai gereja. Ini koneksi. Ini salah satu dasar kita ambil. Mau mengembalikan kita. Ayo, bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Koneksi kembali dengan Tuhan. Ayo, bangun lagi. Sama seperti telepon. Ini dari mana? Ini contohkan ini kembali dari mana? Sudah tertidur HP di samping. Saya setengah tua saja. Mestinya kenapa? Lagi upload foto Pak. Saya ambil. Ini sudah tidur, setengah tua. Pulang dari kantor sudah lelah. Sudah 2 hari, berapa hari kurang istirahat. Nah ini bisa koneksi, mau terhubung dengan semua. Dengan dunia maya kita begitu respect, antusias, semangat. Kenapa hubungan kita dengan Tuhan kita tidak respect? Ini menjadi masalah. Memang hubungan dengan Tuhan itu pribadi Bapak Ibu. Tapi nyatanya adalah dalam persekutuan. Kan gak perlu ditanya, berdoa apa belum? Pagi tadi kau bangun jam berapa? Udah baca sampai mana? Kan ini memang pribadi. Dan kalau ditanyakan orang bisa marah. Apa urusanmu nanya-nanya itu? Tapi masalahnya kalau pembacaanmu baik, kalau hubunganmu baik, di dalam persekutuan itu nampak bahwa memang hubunganmu dengan Tuhan dengan baik. Kan itu. Doamu rajin, bacamu rajin, dan persekutuanmu dengan sesama, dengan tetangga, dengan orang lain tidak baik. Itu ada masalah. Sebenarnya doamu nggak baik sebenarnya. Pembacaanmu dilakukan. Karena akan berubah. Yang kita baca merubah hidup kita. Yang kita baca merubah mindset kita. Ini menjadi penting. Karena itu Bapak Ibu, terus bangun hubungan yang terkoneksi. Ini ada anak muda satu di belakang lagi foto dengan handphone. Dari awal saya katakan, bisa jadi yang paling dekat dengan kita yang paling keras. Kita sekarang bisa hubungan dengan orang luar biasa baiknya. Dikasih kita like jempol dapat duit lagi. Tapi hubungannya dengan suami, dengan istri macam di pinggir neraka. Panas, dulu dekatan panas. Dulu berjauhan adem. Tapi
Kita lebih senang dipuji lewat medsos, dipuji dengan media. Wah, baik kali dia. Wih, memang luar biasa. Awet muda dia. Saya kemarin tersinggung waktu di call. Ini pendeta-pendeta Bapak ya. Pak, Bapak umur berapa? Dalam hati saya udah lain. Pasti arahnya lain. Pak, umur berapa Pak? Agak lain. Karena dia terakhir dalam saya sudah banyak dipuji kan. Saya kasih tahu. Oh, Bapak itu kasih tahu. Ya umur saya 59 Pak katanya. Bapak, saya diam. Kamu tebak aja. Saya kira sudah 60. Waduh. Berarti muka saya boros. Muka tua ya. Dan ini bukan satu orang yang ngomong, sudah terlalu banyak yang ngomong begini. Jadi kalau ada bilang saya muka tua ya nikmat, kan harus terima. Kalah saya sama Pak Silaban, awal muda kan. Pak Silaban macam 36 tahun. Bukan pada zamannya. Ini saya pernah tes waktu kongres di Malang, kami pergi ikut ada tes usia wajah, usia fisik dengan usia organ tubuh, organ-organ tubuh termasuk wajah. Saya katanya wajah saya lebih tua 17 tahun dari usia saya. 17 tahun katanya. Jadi Bapak ini harus apa? Banyak makan buah kiwi katanya. Buah kiwi yang mana? Saya masih muda, merasa muda. Wajahnya tua. Suatu hari saya akan kembali. Kami ketemu, kemudian pulang ada bapak-bapak saya, sama saya. Lagi jemput siapa Pak? Lagi jemput siapa Pak? Tanya. Saya diam aja sih Pak. Begitu ibu gembala, oh itu anaknya Pak. Dia jemput anak kata. Saya bilang ibu gembala, saya harus di makeover. Kayaknya saya harus dioperasi Ustaz, supaya wajah saya lebih muda. Tapi saya khawatir kalau saya jauh lebih muda ibu gembala nggak kenal saya. Solusi. Nah Bapak Ibu, saya bicara tadi adalah koneksi hubungan itu yang baik itu akhirnya tidak memandang lagi persoalan fisik dan yang itu sebabnya saya katakan hubungan jangan terlalu hubungan dengan luar jadi oke, tetapi yang di dalam yang dekat denganmu itu justru menjadi orang yang fantasi. Kita bisa ada dalam gereja tapi Tuhan menjadi asing di tengah-tengah. Itu bisa menjadi asing. Kita bisa ada di dalam gedung gereja tapi Tuhan bilang aku gak kenal kamu. Matius pasal 7 22, 23, 24 dan seterusnya. Nyala engkau yang melakukan kejahatan. Jadi penting kita punya hubungan yang baik. Jadi bagi engkau anak muda yang haus pujian akan medsos dan orang lain, aku udah cantik gak? Aku udah cantik gak? Cocok gak? Jadi bukan itu yang baik. Yang memang kadang-kadang ya perlu pujian kita boleh. Masa istri dana cantik atau dengan puji suara kan kayak orang lain dipuji kan bahagia. Ya. Terkecuali Bapak Nasir. Nike boleh puji Pak. Ya Pak ya. Karena dipuji ini udah cantik-cantik.
Pak ini diam. Jangan. Bahaya kalau orang lain yang puji. Ya Pak ya. Ini hukum. Jadi kalau nggak pernah muji istri, nggak pernah hubungan yang baik dengan dekatnya, saya khawatir. Doamu gimana sebenarnya? Kau doakan siapa? Maka yang paling utama, ini poin yang pertama, keterhubungan dengan Tuhan menghasilkan hidup yang benar. Mau benar, udahlah hubungan yang baik. Kalau kemarin banyak orang benar datang ikut Natal, gak akan ada yang rampas nasi. Gak ada yang syukur juga putri seganya yang lapar hilang sebentar. Fokus ikut si putri seganya setelah itu nasi. Mungkin coba ikut putri seganya 1 jam aja. Orang lupa lapar. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir, keterhubungan dengan Tuhan menghasilkan fungsi hidup yang benar. Yang pertama adalah keterhubungan dengan Tuhan menghasilkan hidup benar. Yang kedua adalah fungsi daripada hidup yang benar. Tentu yang dimaksudkan dengan fungsi hidup yang benar adalah seluruh anggota tubuh kita berfungsi dengan benar. Ayat 16 berkata, daripadanya seluruh tubuh, perhatikan, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Nah ini bukan sama seperti tubuh rapi tersusun, semua melayani melakukan bagiannya dengan baik. Itu berarti keterhubungan menghasilkan fungsi yang benar. Keterhubungan dengan Tuhan menghasilkan akan fungsi hidup yang betul. Kemarin Bapak Gembala dari Pakan telepon saya, Pak, tolong belikan obat asam urat. Dan semalam sudah dikasih waktu Natal ya. Kenapa? Ada banyak organ tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Kenapa gula darah tinggi? Kenapa kolesterol? Karena memang fungsi daripada anggota-anggota tubuh ini sudah tidak berfungsi lagi dengan baik. Sudah tidak terhubung lagi dengan baik, maka perlu dijaga. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka fungsi hidup kita ini akan terjaga. Saya hidup untuk apa? Mata saya untuk apa? Telinga saya untuk apa? Sama seperti seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu bagian. Semua tahu fungsi. Maka Bapak Ibu, penting untuk kita bahwa Alkitab berkata Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Kristus kepala, kita tubuh. Berarti Kristus pemimpin, kita pelaksana. Kadang-kadang kita mau menjadi kepala. Nah karena itu Bapak Ibu, biarlah bersatu dalam 2 bagian kebenaran ini. Yang pertama, mari terus terhubung dengan Tuhan supaya kita benar. Yang kedua, mari tetap terhubung dengan Tuhan supaya fungsi hidup kita ini benar. Tahu fungsi kita hidup untuk apa, mau buat apa, mau lakukan apa, mau kerja. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Tidak lain. 3, saya ulangi yang disampaikan di dalam doamu banyak, pembacaan firman baik.
terhubung. Tuhan